Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Fatma Belian dengan NIM 2302401447 kelas A2 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal MIT ADPL. Baik, kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan tentang analisis dan desain perangkat lunak. Analisis dan desain perangkat lunak merupakan dua tahapan penting dalam proses pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Analisis perangkat lunak adalah proses mengidentifikasi, memahami, dan mendokumentasikan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini, pengembang berusaha memahami masalah yang dihadapi pengguna, tujuan yang ingin dicapai, serta fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem. Analisis dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi. Hasil dari tahap analisis biasanya berupa dokumen kebutuhan perangkat lunak atau software requirement specification atau SRS yang berisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kebutuhan fungsional menjelaskan layanan atau fitur yang harus disediakan oleh sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional menjelaskan karakteristik sistem seperti keamanan, performa, kendala, dan kemudahan penggunaan. Desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak merupakan proses menerjemahkan kebutuhan yang telah dianalisis ke dalam bentuk rancangan teknis yang akan menjadi pedoman dalam proses pengkodean atau implementasi. Tahap desain bertujuan untuk menentukan bagaimana sistem akan dibangun, termasuk struktur sistem, arsitektur perangkat lunak, desain basis data, desain antarmuka pengguna, serta desain komponen dan modul yang ada di dalam sistem. Desain yang baik akan membantu pengembangan dalam membangun sistem secara lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara di masa mendatang. Pada tahap ini, biasanya digunakan berbagai model dan diagram seperti use case diagram, activity diagram, class diagram, entity relationship diagram atau IRD, dan berbagai model UML lainnya untuk menggambarkan rancangan sistem secara visual. Dalam pengembangan perangkat lunak, analisis dan desain memiliki hubungan yang sangat erat. Analisis berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan sistem, sedangkan desain berfokus pada bagaimana kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk solusi teknis. Kesalahan pada tahap analisis dapat menyebabkan desain yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga berdampak pada kegagalan sistem. Oleh karena itu, kedua tahap ini harus dilakukan secara cermat dan sistematis agar perangkat lunak yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, memenuhi kebutuhan pengguna, serta dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, dalam pengembangan aplikasi penjualan e-commerce hijab, tahap analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna seperti registrasi akun, login, melihat katalog produk, menambahkan produk ke keranjang belanja, melakukan pembayaran, dan melacak status pesanan. Setelah kebutuhan tersebut diketahui, tahap desain dilakukan dengan merancang struktur basis data yang mencakup tabel pengguna, produksi, transaksi, dan pembayaran, serta merancang tampilan antarmuka yang mudah digunakan oleh pelanggan. Selain itu, dirancang pula arsitektur sistem yang menghubungkan bagian front-end, back-end, dan database front-end, back-end, dan database hingga seluruh proses transaksi dapat berjalan dengan baik. Demikian, analisis dan desain perangkat lunak
menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan suatu proyek pengembangan perangkat lunak. Kedua yaitu jelaskan tentang black box dan white box. Black box testing dan white box testing merupakan dua metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Kedua metode ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan pengujian, namun sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak sangat penting dilakukan sebelum sistem digunakan oleh pengguna karena dapat membantu menemukan kesalahan, memperbaiki kekurangan, serta memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi atau keluaran sistem tanpa memperhatikan struktur kode program yang ada di dalamnya. Dalam metode ini, pengujian hanya menguji fitur-fitur aplikasi berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Penguji tidak perlu mengetahui bagaimana program dibuat atau bagaimana logika pemrogramannya bekerja. Pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai masukan atau input ke dalam sistem dan kemudian mengamati apakah keluaran atau output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Karena pengujian ini hanya melihat perilaku sistem dari sisi pengguna, metode ini disebut sebagai black box atau kotak hitam, di mana bagian dalam sistem dianggap tidak terlihat oleh penguji. Tujuan utama black box sendiri yaitu black box testing yaitu untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam aplikasi bekerja dengan benar sesuai kebutuhan pengguna, dan metode ini biasanya digunakan untuk menguji validasi data antarmuka pengguna, proses input dan output, navigasi menu, serta berbagai fitur yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Sebagai contoh, pada aplikasi e-commerce hijab, penguji dapat memeriksa apakah fitur login dapat menerima username dan password yang benar, apakah sistem menolak data yang salah, apakah proses pemesanan produk berjalan dengan baik, dan apakah transaksi pembayaran berhasil dilakukan. Jika hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan, maka fitur tersebut dianggap bisa melewati pengujian. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam black box testing antara lain equivalence partitioning, yaitu teknik yang membagi data input ke dalam kelompok-kelompok tertentu sehingga tidak semua data harus diuji satu persatu. Yang kedua yaitu boundary value analysis, yaitu teknik yang menguji nilai batas minimum dan maksimum dari suatu input. Yang ketiga yaitu decision table testing, atau yaitu teknik yang menguji berbagai kombinasi kondisi dan tindakan. Serta yang terakhir yaitu state transition testing, yaitu teknik yang digunakan untuk menguji perubahan status atau kondisi dalam suatu sistem. Keunggulan black box testing sendiri yaitu mudah dilakukan, tidak memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam, serta dapat menguji sistem dari sudut pandang pengguna. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mendeteksi kesalahan yang terjadi pada struktur internal kode program secara langsung. Berbeda dengan black box testing, white box testing adalah metode pengujian yang dilakukan dengan memeriksa struktur internal logika program
alur kontrol, dan kode sumber perangkat lunak. Dalam metode ini, penguji harus memahami bagaimana program dibuat dan bagaimana setiap bagian kode bekerja. Oleh karena itu, white box testing biasanya dilakukan oleh programmer atau penguji yang memiliki pengetahuan teknis mengenai bahasa pemrograman dan struktur perangkat lunak yang digunakan. Metode ini disebut sebagai white box atau kotak putih karena seluruh bagian dalam sistem dapat dilihat dan diperiksa oleh penguji. Tujuan utama dari white box testing sendiri yaitu untuk memastikan bahwa setiap jalur logika program berjalan dengan benar. Semua pernyataan kode dieksekusi dengan baik dan tidak terdapat kesalahan tersembunyi dalam kode program. Pengujian ini memungkinkan pengembang menemukan kesalahan yang mungkin tidak terlihat melalui pengujian black box, seperti kesalahan logika, perulangan yang tidak berjalan dengan benar, kondisi yang tidak terpenuhi, kesalahan perhitungan, atau jalur program yang tidak mudah dieksekusi. Dengan demikian, white box testing membantu meningkatkan kualitas kode program dan memastikan bahwa perangkat lunak bekerja secara optimal. Dalam pelaksanaannya, white box testing menggunakan beberapa teknik seperti statement coverage, yaitu pengujian yang memastikan setiap baris kode program yang telah dieksekusi minimal satu kali. Branch coverage, yaitu pengujian yang memastikan setiap cabang keputusan dalam program telah diuji. Terus selanjutnya path coverage, yaitu pengujian yang memeriksa seluruh kemungkinan jalur dieksekusi program. Dan yang terakhir, loop testing, yaitu pengujian yang berfokus pada struktur perulangan dalam program. Sebagai contoh, pada aplikasi e-commerce hijab, programmer dapat menguji kode program yang digunakan untuk menghitung total harga belanja, menghitung diskon, atau memvalidasi proses pembayaran agar semua kondisi logika dapat berjalan dengan lancar. Meskipun white box testing memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan internal secara lebih mendalam, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pengujian ini membutuhkan waktu yang lebih lama, memerlukan pemahaman teknis yang tinggi, serta menjadi lebih kompleks ketika diterapkan pada sistem yang memiliki ukuran besar dan kode program yang rumit. Selain itu, white box testing tidak selalu menjamin bahwa seluruh kebutuhan pengguna telah terpenuhi karena fokus utamanya adalah pada struktur internal. Struktur internal program, bukan pada fungsi yang terlihat oleh pengguna. Secara keseluruhan, black box testing dan white box testing saling melengkapi dalam pengujian perangkat lunak. Black box testing berfokus pada pengujian fungsi dan kebutuhan pengguna tanpa melihat kode program, sedangkan white box testing berfokus pada pemeriksaan logika dan struktur internal kode program. Penggunaan kedua metode ini secara bersamaan akan menghasilkan perangkat lunak yang lebih berkualitas karena dapat mendeteksi kesalahan baik dari sisi fungsi maupun dari sisi implementasi kode. Oleh karena itu, dalam pengembangan perangkat lunak modern, kedua metode pengujian ini sering digunakan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi dengan baik bagi pengguna, tetapi juga memiliki struktur program yang benar, efisien, dan mudah dipelihara. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu jelaskan tentang SDLC, gambar dan tahapannya. SDLC atau Software Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah
Suatu kerangka kerja atau metode yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak secara terstruktur dan sistematis. SDLC memberikan panduan kepada pengembang mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tujuan utama SDLC adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan pengguna, selesai tepat waktu, serta sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Dengan adanya SDLC, proses pengembangan menjadi lebih terorganisir sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan efisiensi kerja tim, dan memastikan bahwa setiap tahap pengembangan dilakukan dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikut adalah gambar tahapan SDLC. Tahapan SDLC yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Tahap pertama dalam SDLC adalah perencanaan. Tahap ini dilakukan identifikasi terhadap masalah yang ingin diselesaikan, tujuan sistem yang akan dibangun, sumber daya yang dibutuhkan, biaya pengembangan, jadwal pengerjaan, serta studi kelayakan proyek. Tim pengembangan dan pihak manajemen akan menentukan apakah proyek tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Analisis kelayakan biasanya mencakup kelayakan teknis, ekonomi, operasional, hukum, dan jadwal pelaksanaan. Tahap perencanaan sangat penting karena menjadi dasar bagi seluruh proses pengembangan selanjutnya. Kesalahan dalam perencanaan dapat menyebabkan keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, bahkan kegagalan sistem. Tahap yang kedua yaitu analisis kebutuhan atau requirement analysis. Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengumpulan kebutuhan dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, maupun diskusi dengan pihak terkait. Hasil dari tahap ini berupa dokumen kebutuhan perangkat lunak atau Software Requirement Specification atau SRS yang berisi seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur-fitur yang harus tersedia dalam sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional menjelaskan kualitas sistem seperti keamanan, kecepatan, dan kemudahan penggunaan. Sebagai contoh, pada aplikasi e-commerce hijab, kebutuhan fungsional meliputi registrasi pengguna, login, pencarian produk, keranjang belanja, dan pembayaran online. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional mencakup keamanan data pelanggan, performa sistem yang cepat, dan tampilan yang responsif. Tahap yang ketiga yaitu desain sistem atau sistem desain. Tahap desain merupakan proses menerjemahkan kebutuhan yang telah dianalisis menjadi rancangan teknis yang akan digunakan dalam pembangunan sistem. Pada tahap ini dibuat desain arsitektur sistem, desain basis data, desain antarmuka, pengguna atau UI, serta desain komponen dan modul perangkat lunak. Desain yang baik akan mempermudah programmer dalam proses pengkodean dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan saat implementasi. Dalam aplikasi e-commerce hijab, misalnya tahap desain meliputi pembuatan diagram UML, perancangan database yang terdiri dari tabel pengguna, produk, kategori, transaksi, dan pembayaran, serta perancangan tampilan halaman,
beranda, katalog produk, keranjang belanja, dan halaman checkout. Hasil desain ini akan menjadi pedoman utama dalam proses pengembangan perangkat lunak. Tahapan yang keempat yaitu implementasi atau coding. Tahap implementasi adalah proses menerjemahkan desain sistem ke dalam bahasa pemrograman sehingga menjadi perangkat lunak yang dapat dijalankan. Pada tahap ini, programmer mulai menulis kode program berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pemilihan bahasa pemrograman dan teknologi yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Proses coding yang harus dilakukan dengan memperhatikan standar pemrograman agar kode yang dihasilkan mudah dipahami, diperbaiki, dan dikembangkan di masa mendatang. Sebagai contoh, dalam pembangunan aplikasi e-commerce hijab, programmer dapat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk bagian antarmuka pengguna, PHP atau Laravel untuk bagian back-end, serta MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Seluruh fitur yang telah dirancang kemudian diwujudkan menjadi aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Yang kelima yaitu pengujian atau testing. Setelah proses coding selesai, perangkat lunak harus melalui tahap pengujian atau testing untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan atau bug yang mungkin masih terdapat dalam sistem. Berbagai metode pengujian dapat digunakan seperti black box testing, white box testing, unit testing, integration testing, dan system testing. Pada aplikasi e-commerce hijab, pengujian dilakukan terhadap fitur login, pencarian produk, keranjang belanja, pembayaran, dan pelacakan pesanan. Jika ditemukan kesalahan, maka pengembang akan melakukan perbaikan sebelum sistem diterapkan kepada pengguna. Tahap ini sangat penting karena kualitas perangkat lunak sangat bergantung pada hasil pengujian yang dilakukan. Selanjutnya, tahap yang keenam yaitu deployment atau implementasi sistem. Tahap deployment merupakan proses penerapan perangkat lunak yang telah selesai dikembangkan dan diuji ke lingkungan nyata agar dapat digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini, sistem dipasang pada server atau platform yang sesuai. Kemudian dilakukan konfigurasi agar sistem dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pengguna juga dapat diberikan pelatihan mengenai cara penggunaan sistem. Sebagai contoh, aplikasi e-commerce hijab yang telah selesai dikembangkan akan diunggah ke server hosting sehingga dapat diakses melalui internet oleh pelanggan. Setelah sistem berjalan, pengguna mulai dapat melakukan transaksi pembelian produk secara online. Selanjutnya tahapan yang ketujuh, pemeliharaan atau maintenance. Tahap terakhir dalam SDLC adalah maintenance atau pemeliharaan. Setelah sistem digunakan oleh pengguna, pengembang tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan memperbarui sistem sesuai kebutuhan. Pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin muncul setelah sistem digunakan, meningkatkan performa, menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru, serta menambah fitur yang diperlukan. Sebagai contoh, pada aplikasi e-commerce hijab, pemeliharaan dapat berupa perbaikan bug, peningkatan keamanan sistem, penambahan metode pembayaran baru, atau pengembangan fitur promosi dan diskon. Tahap pemeliharaan
seringkali berlangsung dalam jangka yang lama karena kebutuhan pengguna dan teknologi akan terus berkembang. Selanjutnya ke soal yang nomor 4, yaitu jelaskan tentang waterfall, gambar, dan tahapannya. Metode waterfall adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam proses pembangunan sistem informasi secara berurutan dan sistematis, di mana setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nama waterfall yang berarti air terjun menggambarkan aliran proses yang bergerak dari atas ke bawah seperti air terjun yang mengalir tanpa kembali ke tahap sebelumnya. Model ini diperkenalkan oleh Winston W. Royce pada tahun 1970 dan hingga saat ini masih banyak digunakan, terutama pada proyek yang memiliki kebutuhan yang jelas dan stabil. Dalam metode waterfall, setiap tahap menghasilkan dokumen atau keluaran yang menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Oleh karena itu, dokumentasi yang lengkap dan perencanaan yang matang sangat diperlukan. Model ini cocok digunakan pada proyek yang kebutuhan sistemnya telah diketahui dengan jelas sejak awal dan tidak banyak mengalami perubahan selama proses pengembangan. Kelebihan utama metode waterfall adalah prosesnya yang terstruktur, mudah dipahami, hingga mudah dikelola. Namun, metode ini memiliki banyak kelemahan, yaitu kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna yang terjadi setelah proses pengembangan berjalan. Berikut adalah gambar tahapan waterfall. Baik, tahapan yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Tahapan pertama dalam metode waterfall adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembangan melakukan pengumpulan informasi secara menyeluruh mengenai kebutuhan pengguna dan tujuan sistem yang akan dibangun. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, kuesioner, maupun studi dokumentasi. Tujuan utama tahap ini adalah memahami masalah yang dihadapi pengguna dan menentukan solusi yang tepat melalui perangkat lunak yang akan dikembangkan. Semua kebutuhan yang berhasil dikumpulkan kemudian didokumentasikan dalam dokumen software requirement specification atau SRS. Dokumen ini berisi kebutuhan fungsional, yaitu fitur-fitur yang harus dimiliki sistem, serta kebutuhan non-fungsional, yaitu fitur-fitur yang harus dimiliki sistem non-fungsional seperti keamanan, kecepatan, keandalan, dan kemudahan penggunaan. Tahap analisis sangat penting karena menjadi dasar bagi seluruh proses pengembangan berikutnya. Kesalahan pada tahap ini dapat menyebabkan sistem yang dibangun tak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, dalam pembangunan aplikasi e-commerce hijab, analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui fitur-fitur yang dibutuhkan seperti registrasi akun, login pengguna, katalog produk, keranjang belanja, proses checkout, pembayaran online, dan pelacakan pesanan. Semua kebutuhan tersebut dicatat secara rinci agar digunakan pada tahap berikutnya. Tahapan yang kedua yaitu desain sistem. Setelah kebutuhan sistem selesai dianalisis, tahap berikutnya adalah desain sistem. Pada tahap ini, pengembang mulai membuat rancangan teknis berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Desain sistem bertujuan memberikan gambaran mengenai bagaimana perangkat lunak akan dibangun.
Rancangan yang dibuat meliputi arsitektur sistem, struktur basis data, desain antarmuka pengguna, desain proses bisnis, serta hubungan antar komponen sistem. Berbagai diagram seperti use case program, activity program, class program, dan entity relationship diagram atau IRD sering digunakan untuk membantu menggambarkan sistem secara visual. Pada aplikasi e-commerce hijab, misalnya, tahap desain mencakup perancangan database yang terdiri dari tabel pengguna, produk, transaksi, pembayaran, dan kategori produk. Selain itu, dirancang pula tampilan halaman beranda, halaman detail produk, keranjang belanja, serta halaman pembayaran. Hasil desain ini nantinya menjadi pedoman utama bagi programmer saat melakukan pengkodean. Yang ketiga yaitu implementasi atau coding. Tahap implementasi merupakan proses menerjemahkan desain sistem ke dalam bahasa pemrograman sehingga menjadi perangkat lunak yang dapat dijalankan. Tahap ini, programmer mulai menulis kode program berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Pemilihan bahasa program, framework, dan teknologi yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Proses coding harus dilakukan secara terstruktur agar menghasilkan program yang efisien, mudah dipahami, dan mudah dipelihara. Sebagai contoh, aplikasi e-commerce hijab dapat dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk bagian antarmuka pengguna, PHP atau Laravel untuk back-end, serta MySQL sebagai basis data. Tahap ini, seluruh fitur yang telah dirancang seperti login, manajemen produk, transaksi pembelian, dan pembayaran mulai diwujudkan dalam bentuk kode program yang dapat dijalankan oleh komputer. Tahap yang keempat yaitu pengujian. Setelah proses coding selesai, perangkat lunak harus melalui tahap pengujian untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Tujuan utama pengujian adalah menemukan kesalahan atau bug yang mungkin masih terdapat dalam sistem sebelum perangkat lunak digunakan oleh pengguna. Pengujian dilakukan terhadap seluruh fitur sistem untuk memastikan bahwa input yang diberikan menghasilkan output yang benar. Berbagai metode pengujian dapat digunakan seperti black box testing yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program, serta white box testing yang memeriksa struktur dan logika kode program secara langsung. Pada aplikasi e-commerce hijab, pengujian dilakukan terhadap proses login, pencarian produk, transaksi pembelian, pembayaran, dan pencetakan laporan. Jika ditemukan kesalahan, maka dilakukan perbaikan sebelum sistem diterapkan kepada pengguna. Tahap yang kelima yaitu implementasi sistem. Tahap deployment atau implementasi sistem merupakan proses pemasangan perangkat lunak ke lingkungan operasional agar dapat digunakan oleh pengguna sebenarnya. Pada tahap ini, sistem yang telah selesai diuji dipasang pada server atau platform yang sesuai. Selain itu, dilakukan konfigurasi sistem, migrasi data jika diperlukan, dan pelatihan kepada pengguna agar mereka dapat menggunakan sistem dengan baik. Sebagai contoh, aplikasi e-commerce hijab yang telah selesai dikembangkan akan diunggah ke server hosting hingga dapat diakses melalui internet. Setelah sistem berjalan, pelanggan dapat melakukan registrasi akun, melihat produk, melakukan pembelian, dan melakukan pembayaran secara online. Selanjutnya, soal yang kelima yaitu jelaskan tentang OOAD, gambar, dan tahapannya. OOAD atau Object Oriented Analysis and Design atau analisis dan perancangan berorientasi objek adalah suatu pendekatan dalam
pengembangan perangkat lunak yang menggunakan konsep objek untuk menganalisis, merancang, dan membangun sistem. Dalam OOAD, sistem dipandang sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi tertentu. Objek merupakan representasi dari entitas nyata atau konsep dalam sistem yang memiliki atribut atau data dan metode atau perilaku fungsi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih terstruktur, mudah dipahami, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Berikut adalah gambar tahapan OOAD. Tahapan yang pertama dalam OOAD adalah mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan dan menentukan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini, pengembang melakukan pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau studi dokumen untuk memahami kebutuhan pengguna. Tujuan utama tahap ini adalah memperoleh gambaran yang jelas mengenai fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem. Hasil dari tahap ini berupa daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang akan menjadi dasar dalam proses analisis berorientasi objek. Sebagai contoh, dalam pengembangan aplikasi e-commerce hijab, kebutuhan sistem yang diidentifikasi meliputi registrasi pengguna, login, pencarian produk, keranjang belanja, pembayaran online, serta pengelolaan data produk oleh admin. Semua kebutuhan tersebut akan digunakan untuk menentukan objek-objek yang terdapat dalam sistem. Tahapan yang kedua yaitu Object Oriented Analysis, merupakan tahap analisis yang berfokus pada identifikasi objek-objek yang terdapat dalam sistem, serta hubungan antar objek tersebut. Pada tahap ini, pengembang menganalisis kebutuhan pengguna dan menerjemahkannya ke dalam model objek. Objek yang ditemukan biasanya berasal dari kata benda yang muncul dalam kebutuhan sistem, sedangkan aktivitas atau proses biasanya berasal dari kata kerja. Tujuan utama OOA adalah memahami apa yang harus dilakukan sistem tanpa memikirkan bagaimana sistem akan dibangun. Pada tahap ini dibuat berbagai model UML seperti use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram awal. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna sistem, sedangkan activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis yang terjadi dalam sistem. Sebagai contoh, pada aplikasi e-commerce hijab, objek yang dapat diidentifikasi antara lain yaitu pelanggan, produk, keranjang belanja, pesanan, pembayaran, dan admin. Setiap objek memiliki atribut dan fungsi yang berbeda. Objek produk memiliki atribut seperti nama produk, harga, stok, dan kategori. Sedangkan objek pelanggan memiliki atribut seperti nama, alamat, email, dan nomor telepon. Tahap yang ketiga yaitu Object Oriented Design. Setelah objek berhasil diidentifikasi, pada tahap analisis, proses selanjutnya ke tahap OOD. Pada tahap ini, pengembang mulai merancang pengembangan objek-objek tersebut akan diimplementasikan dalam sistem. OOD berfokus pada struktur teknis sistem, hubungan antar kelas, metode yang digunakan, serta mekanisme komunikasi antar objek. Tahap desain menghasilkan model yang lebih detail dibandingkan tahap analisis. Berbagai diagram UML seperti kelas diagram, sequence diagram, communication diagram, dan state diagram digunakan untuk menggambarkan rancangan sistem secara rinci. Kelas diagram menjelaskan struktur kelas beserta atribut dan metodenya, sedangkan sequence diagram menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam menjalankan suatu proses.
Sebagai contoh, pada aplikasi e-commerce hijab, kelas produk dapat memiliki metode tambahan, produk, edit produk, dan hapus produk. Kelas pesanan dapat memiliki metode buat pesanan, konfirmasi pembayaran, dan cetak voice. Relasi antar kelas juga ditentukan, misalnya suatu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, sedangkan satu pesanan dapat berisi beberapa produk. Tahap yang keempat yaitu tahap implementasi, merupakan proses menerjemahkan hasil desain berorientasi objek ke dalam bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java, C++, Python, C, atau PHP. Pada tahap ini, programmer membuat kelas, objek, atribut, dan metode sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Implementasi dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip OOP seperti enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi agar sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Sebagai contoh, pada aplikasi e-commerce hijab, kelas produk, pelanggan, dan pesanan yang telah dirancang pada tahap desain akan dibuat dalam bentuk kode program. Setiap kelas memiliki atribut dan metode sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan pendekatan berorientasi objek, kode program menjadi lebih terorganisir dan mudah dipelihara. Yang kelima yaitu testing. Setelah implementasi selesai, sistem harus melalui tahap pengujian untuk memastikan bahwa seluruh objek dan fungsi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi pada logika program, interaksi antar objek maupun fungsi-fungsi yang ada dalam sistem. Dalam OOAD, pengujian dapat dilakukan pada tingkat kelas, unit, testing. Pengujian hubungan antar kelas atau integration testing, serta pengujian keseluruhan sistem atau system testing. Sebagai contoh, pada aplikasi e-commerce hijab dilakukan pengujian terhadap proses login, pencarian produk, penambahan produk ke keranjang belanja, proses pembayaran, dan pembuatan laporan transaksi. Yang keenam yaitu maintenance atau pemeliharaan. Tahap terakhir dalam OOAD adalah pemeliharaan sistem. Setelah perangkat lunak digunakan oleh pengguna, pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Setelah sistem berjalan, meningkatkan performa, memperbarui keamanan, serta menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna. Salah satu keunggulan pendekatan berorientasi objek adalah kemudahan dalam melakukan pengembangan dan pemeliharaan karena sistem dibangun dalam bentuk modul-modul atau objek yang saling terpisah namun tetap terhubung. Sebagai contoh, jika pada aplikasi e-commerce hijab ingin menambahkan fitur pembayaran menggunakan dompet digital atau fitur pelacakan, pengiriman barang, pengembang dapat menambahkan kelas baru atau memodifikasikan kelas yang sudah ada tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Selanjutnya yaitu jelaskan tentang RAD, gambar, dan tahapannya. Rapid Application Development atau RAD adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kecepatan pengembangan sistem melalui proses pembuatan prototipe, keterlibatan aktif pengguna, dan pengembangan secara bertahap. Metode RAD diperkenalkan oleh James Martin pada tahun 1991 sebagai solusi terhadap metode pengembangan tradisional yang membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak. Berbeda dengan metode waterfall yang bersifat linear dan berurutan, RAD memungkinkan pengembang dan pengguna bekerja sama secara intensif dalam setiap tahap pengembangan sehingga sistem dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Berikut adalah gambar tahapan RAD. Tahapan yang pertama adalah dalam metode RAD adalah
requirements planning atau perencanaan kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang dan pengguna melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi tujuan sistem, kebutuhan bisnis, ruang lingkup proyek, serta masalah yang ingin diselesaikan. Berbeda dengan metode tradisional yang membutuhkan analisis sangat panjang, pada RAD proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara lebih cepat dan fokus pada kebutuhan utama yang benar-benar diperlukan oleh pengguna. Tujuan utama tahap ini adalah memperoleh pemahaman yang sama antara pengembang dan pengguna mengenai sistem yang akan dibangun. Semua kebutuhan penting dicatat sebagai dasar pengembangan prototipe. Misalnya, dalam pembangunan aplikasi e-commerce hijab, kebutuhan yang diidentifikasi meliputi registrasi pengguna, login, pencarian produk, ranjang belanja, pembayaran online, dan manajemen stok barang. Hasil tahap ini menjadi dasar dalam proses perancangan berikutnya. Tahap yang kedua adalah user design, yaitu proses perancangan sistem yang dilakukan secara interaktif antara pengembang dan pengguna. Tahap ini dibuat berbagai model sistem, rancangan antarmuka pengguna, desain basis data, serta prototipe awal aplikasi. Pengguna secara aktif memberikan masukan terhadap desain yang dibuat sehingga pengembang dapat langsung melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Tahap ini merupakan inti dari metode RAD karena melibatkan komunikasi yang sangat intensif antara pengguna dan pengembang. Prototipe yang dibuat tidak harus sempurna, tetapi cukup untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem akan bekerja. Tahap yang ketiga yaitu construction, merupakan proses pembangunan sistem secara nyata berdasarkan prototipe yang telah disetujui. Pada tahap ini, pengembang mulai melakukan pengkodean, membangun database, mengintegrasikan modul, dan melakukan pengujian secara berkelanjutan. Karena kebutuhan sistem telah divalidasi sebelumnya melalui prototipe. Proses pengembangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan metode lain. Dalam metode RAD, pengujian tidak hanya dilakukan di akhir proyek, tetapi dilakukan bersamaan dengan proses pengembangan. Tahap terakhir dalam metode RAD adalah cutover. Pada tahap ini, sistem yang telah diselesaikan, dikembangkan dan diuji akan diterapkan ke lingkungan operasional sehingga dapat digunakan oleh pengguna sebenarnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi pengujian akhir, migrasi data, pelatihan pengguna, implementasi sistem, serta pemeliharaan awal setelah sistem digunakan. Pada tahap cutover, pengguna mulai menggunakan sistem secara langsung dalam aktivitas sehari-hari. Pengembang tetap memantau kinerja sistem untuk memastikan tidak ada masalah yang mengganggu operasional. Selanjutnya yaitu jelaskan tentang pengujian sistem dan tahapannya. Pengujian sistem atau sistem testing adalah proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap seluruh komponen perangkat lunak yang telah diintegrasikan untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian sistem merupakan salah satu tahap penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak karena bertujuan untuk menemukan kesalahan, cacat atau bug atau ketidaksesuaian yang mungkin masih terdapat dalam sistem sebelum perangkat lunak digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini, sistem diuji secara menyeluruh sebagai satu kesatuan utuh, bukan hanya pada bagian atau modul tertentu. Dengan demikian, pengujian sistem dapat memastikan bahwa seluruh fungsi, proses, dan interaksi antar komponen berjalan dengan baik sesuai tujuan pengembangan. Tahap pertama dalam pengujian sistem adalah perancangan pengujian. Pada tahap ini, tim menguji menentukan tujuan pengujian, ruang lingkup sistem yang akan diuji, strategi pengujian, jadwal pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, serta metode pengujian yang akan digunakan. Perencanaan yang baik sangat penting karena menjadi pedoman dalam seluruh proses pengujian. Selain itu, pada tahap ini juga ditentukan kriteria keberhasilan pengujian dan standar kualitas yang harus dicapai oleh sistem.
Tahap yang kedua yaitu adalah perancangan kasus uji atau test case. Kasus uji merupakan serangkaian skenario yang dirancang untuk menguji fungsi tertentu dalam sistem. Setiap test case berisi langkah-langkah pengujian, data input yang digunakan, hasil yang diharapkan, dan kriteria keberhasilan pengujian. Tujuan tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh fungsi sistem dapat diuji secara sistematis dan menyeluruh. Kasus uji harus mencakup berbagai kemungkinan kondisi, baik kondisi normal maupun kondisi yang tidak normal. Sebagai contoh fitur login e-commerce hijab, test case dapat berupa login dengan username dan password yang benar, login dengan password yang salah, login dengan akun yang belum terdaftar, login tanpa mengisi data apapun. Dengan berbagai skenario tersebut, penguji dapat memastikan bahwa sistem merespon setiap kondisi dengan benar. Tahap berikutnya adalah persiapan lingkungan pengujian. Pada tahap ini disiapkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, database, dan berbagai komponen lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian. Lingkungan pengujian harus dibuat semirip mungkin dengan lingkungan operasional, sebenarnya agar hasil pengujian lebih akurat. Misalnya jika aplikasi e-commerce hijab nantinya akan digunakan melalui web dan perangkat mobile, maka pengujian harus dilakukan pada berbagai browser dan perangkat yang berbeda. Selain itu, database diuji juga harus disiapkan dengan data yang representatif agar dapat mensimulasikan kondisi nyata. Tahap yang keempat yaitu tahap pelaksanaan pengujian, merupakan proses menjalankan seluruh test case yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini penguji memasukkan data input sesuai skenario yang telah ditentukan dan mengamati apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jika ditemukan kesalahan atau perilaku sistem yang tidak sesuai, maka kesalahan tersebut dicatat sebagai bug atau defect. Pelaksanaan pengujian dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan alat bantu otomatis atau automation testing. Sebagai contoh, penguji mencoba melakukan transaksi pembelian hijab mulai dari memilih produk hingga proses pembayaran. Jika sistem gagal menyimpan data transaksi atau menghasilkan total pembayaran yang salah, maka hal tersebut dicatat sebagai bug yang harus diperbaiki. Setelah pengujian selesai, dilakukan tahap yang kelima, yaitu tahap evaluasi dan analisis hasil pengujian. Pada tahap ini, seluruh hasil pengujian diperiksa untuk mengetahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan yang ditetapkan. Penguji menganalisis jumlah bug yang ditemukan, tingkat keparahan bug, serta dampaknya terhadap fungsi sistem. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan apakah sistem dapat dilanjutkan ke tahap implementasi atau masih memerlukan perbaikan. Jika masih terdapat kesalahan yang signifikan, maka sistem harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum digunakan oleh pengguna. Nah, tahap yang keenam yaitu perbaikan bug dan pengujian ulang. Apabila ditemukan kesalahan selama proses pengujian, maka pengembang akan melakukan perbaikan terhadap kode program yang bermasalah. Setelah perbaikan selesai dilakukan, sistem harus diuji kembali untuk memastikan bahwa bug yang berhasil diperbaiki dan tidak menimbulkan masalah baru. Tahap ini sering disebut sebagai retesting atau pengujian ulang. Selain itu, biasanya dilakukan juga regression testing, yaitu pengujian untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak memengaruhi fungsi lain yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Sebagai contoh, jika ditemukan kesalahan pada fitur pembayaran online, maka setelah diperbaiki, fitur tersebut akan diuji kembali untuk memastikan transaksi dapat diproses dengan benar tanpa mengganggu fitur lainnya. Tahap terakhir dalam pengujian sistem adalah dokumentasi dan pelaporan hasil pengujian. Semua aktivitas pengujian, kasus uji, hasil pengujian, bug yang ditemukan, serta tindakan perbaikan didokumentasikan dalam bentuk laporan pengujian. Laporan ini menjadi bukti bahwa sistem telah melalui proses pengujian yang memadai dan dapat digunakan sebagai referensi untuk pemeliharaan sistem di masa depan. Dokumentasi yang baik juga membantu tim mengembangkan dan manajemen dalam mengambil keputusan terkait kesiapan sistem untuk diimplementasikan. Selain itu, laporan pengujian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengembangan perangkat lunak. Baik, sekian penjelasan video Meet dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.